Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Jumat ini memberikan nasihat bagi kita untuk senantiasa menerima kebenaran yang sampai kepada kita, serta berusaha untuk mengamalkannya. Dan di antara jalan untuk memperoleh kebenarannya adalah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan seluruh hadirin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga diri kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala serta azabnya. Dan hal ini tentu saja tidak terwujud kecuali dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Oleh karena itu, dengan bersemangat dalam mempelajari ajaran agama Islam agar kita mengetahui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian berusaha sekuat kemampuan kita untuk mengamalkannya. Begitu pula agar kita mengetahui larangan-larangannya, kemudian kita menjauhi semuanya. Sesungguhnya dengan bertakwa kepadanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan pada musibah yang menimpa kita dan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Hadirin rahimakumullah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala paling besar telah dikaruniai kepada kita adalah nikmat Islam. Maka sudah semestinya bagi kita untuk mensyukuri nikmat itu, yaitu dengan senantiasa berpegang teguh dengan ajaran dan yang ada di dalam agama ini. Tidaklah bermanfaat pengakuan seseorang yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim sementara akidahnya adalah akidah jahiliyah. Begitu pula tidak semestinya bagi seseorang yang mengaku dirinya muslim namun dia mengada-ngadakan amal ibadahnya baru atau menambahi tata cara ibadah yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, wajib bagi kita tidak menjadikan mayoritas orang, terlebih mereka yang orang-orang awam, sebagai tolok ukur untuk menilai benar atau tidaknya Islam seseorang. Akan tetapi kita harus memahami agama Islam sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, bukan memahami Islam dengan pemahaman-pemahaman baru yang menyimpang dari pemahaman yang diajarkan oleh para sahabatnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, telah begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita, baik dengan kita membacanya maupun mendengarkan dari bacaan saudara kita. Ini berarti telah banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan-larangannya yang telah sampai kepada kita. Namun, sudahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi SAW telah sampai kepada kita itu berpengaruh kepada kepribadian kita? Sudahkah hal itu mengubah dan memperbaiki diri kita? Hadirin rahimakumullah, sudah semestinya kita membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena agama Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Maka tidak mungkin kita mengetahui ajaran Islam kecuali dengan mempelajari wahyunya. Dan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tersebut adalah berupa Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk berpaling dari keduanya, karena kalau demikian sungguh di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang menyesal, sebagaimana Allah telah berfirman sebutkan tentang penyesalan orang-orang kafir di dalam akhirat. Sa'i ashabi fi kunna nakilu au nasfa'u kunna lawaqalu. Dan mereka orang-orang kafir berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka. Syair Al-Mulk ayat 10.
Begitu pula sudah seharusnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai kepada kita dan telah kita pelajari tersebut bisa mengubah keadaan kita, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa ikhlas dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan rukun Islam lainnya. Juga menjadikan kita sebagai orang yang berakhlak mulia, seperti berbakti kepada orang tua, menghormati tetangga, dan yang lainnya. Begitu pula mengubah diri kita sebagai orang yang menjauhi judi, riba, dan perbuatan maksiat lainnya. Karena kalau tidak demikian, maka justru ayat dan hadis yang kita dengar dan kita pelajari akan menjadi hujah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kita. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tukadzabuna biha fakuntum alaikum alayati bukankah telah dibacakan kepada kamu sekalian ayat-ayatku, akan tetapi kalian selalu mendustakannya." Al-Mu'minun ayat 105. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Al-Quran itu adalah hujah bagimu atau hujah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengazab kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami air, maka begitulah pula kita akan sakit hati atau bahkan mati. Kita berlindung kepada Allah apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu semestinya kita harus berusaha untuk memenuhi setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang demikian menjadikan hidup hatinya kita sehingga akan senantiasa mendapat petunjuk dan kemudian mengamalkan syariatnya serta mengantarkan kita pada kehidupan dunia yang baik dan akhirat. Hal ini sebagaimana firman-Nya, yuhyikum lima da'akum iza walir rasulillahi istahjibu amanu zinaya yuha. Hai orang-orang beriman, pendengarlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Nabi apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Al-Anfal ayat 24. Dan sebaliknya, janganlah kita menyerupai orang-orang kafir, tidak mau mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, menyerupai orang-orang munafik yang mendengarkan dengan telinganya namun hatinya tidak mau menerima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka adalah sejelek-jeleknya orang yang ada di muka bumi. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan janganlah kamu menjadi orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Sesungguhnya sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah ialah orang yang memiliki pendengaran, namun seperti orang tuli, yang memiliki lisan, namun seperti orang bisu, yang tidak mengerti apa-apa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di hadapan kita ada ajaran sempurna dan mulia, yaitu ajaran Islam yang berisi aturan-aturan yang akan menghantarkan kita pada kehidupan yang penuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka karena alasan apa seseorang berpaling darinya? Sungguh barang siapa yang ingin mencari aturan lain, maka dia tidak akan mendapat tempat kecuali aturan-aturan yang hina dan penuh kekurangan. Oleh karena itu, marilah kita orang-orang yang senantiasa menerima dan mengamalkan setiap kebenaran sampai kepada kita, karena orang yang menolak kebenaran yang telah sampai kepadanya akan terancam
akan terkena ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipalingkan hatinya dari menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Sekian khutbah Jumat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.